Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita masih di pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 6 SD. Nah, kali ini kita masih juga di pelajaran yang keempat. Bacalah dan temukanlah bagian yang kedua. Anak-anak, mari kita dengarkan bersama-sama tujuan pembelajaran kali ini, yaitu peserta didik dapat berkomitmen untuk membaca Alkitab setiap hari. Yang kedua, peserta didik dapat merancang kegiatan harian yang mengalokasikan waktu untuk membaca Alkitab dengan benar. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan bernyanyi dan berdoa. Kita bernyanyi bersama-sama, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan belajar, kiranya Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat bagi kami, supaya kami mengerti dan memahami setiap pelajaran yang akan dipelajari saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada di pembahasan membaca firman Tuhan dan dampaknya pada pertumbuhan iman. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan tentunya akan sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan iman kita. Bagi banyak anak, kegiatan membaca tidak disukai, apalagi jika tidak ada gambar. Betul tidak? Pasti ketika baca pasti akan bosan. Tetapi tidak tahukah kamu, jika tidak membaca maka ada beberapa efek buruk yang akan terjadi pada dirimu. Antara lain, otak di kepala akan terbiasa pada hal-hal yang mudah dan akan susah diajak untuk berpikir menyelesaikan suatu masalah. Lalu akibatnya kamu tidak akan suka diajak berpikir dan tidak tajam memahami sesuatu. Sayang bukan? Karena Tuhan menciptakan otak untuk dipakai berpikir, menyelesaikan banyak hal, atau menemukan hal-hal baru, seperti para penemu-penemu dunia. Nah, karena itu kamu harus membuat dirimu suka membaca. Bagaimana dengan membaca kitab suci? Tentu saja kamu juga harus menyediakan waktu untuk membacanya. Untuk apa? Agar kamu semakin mengenal Tuhan dan apa yang Tuhan lakukan di dunia ini pada masa lalu, kini, dan akan datang. Tentu tidak semua teks dalam Alkitab dapat kamu pahami. Tetapi seperti cerita dalam pelajaran ini, kamu tetap akan menemukan faedahnya nanti, cepat atau lambat. Karena itu, kamu harus tekun membaca Alkitab di rumah, sekolah, atau di gereja. Tahukah kamu bahwa Alkitab memuat banyak cerita atau kisah-kisah menakjubkan, mulai dari kisah penciptaan di Perjanjian Lama hingga kisah-kisah hidup para rasul dan jemaat di Perjanjian Baru. Anak-anak, semua cerita itu memiliki pesan yang baik tentang bagaimana menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan dan hidup menurut firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sebetulnya, apa saja manfaat Alkitab atau firman Tuhan? Ada banyak manfaat yang akan kamu dapatkan. Antara lain, kamu akan tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kamu lakukan atau tidak lakukan. Kamu akan tahu bahwa iman atau percaya kepada Tuhan harus terus dipelihara agar semakin kuat dan tidak mudah goyah, meskipun nanti akan ada banyak godaan yang mengajak kamu berbuat hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, anak-anak, kamu tidak akan gampang putus asa dan tidak
merasa sendiri, sebab kamu akan menemukan bahwa Tuhan selalu bersama dengan orang-orang yang dikasihinya dan selalu menolong melalui orang-orang yang ada di sekitar kamu. Tuhan juga selalu menghibur setiap orang yang sedang mengalami kesusahan atau kesedihan, seperti seorang sahabat yang selalu ada di samping sahabatnya. Kamu akan tahu bahwa Tuhanlah yang Maha Kuasa dalam kehidupan ini, sehingga tidak ada yang perlu kamu takutkan jika kamu bersama dengan Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Masih banyak lagi manfaat membaca firman Tuhan. Kamu dapat menambahkan daftar di atas, ya, banyak lagi. Nah, anak-anak, ketika kita mendengar pembahasan kita tentang manfaat dari firman Tuhan, sekarang kita mau menghayati firman Tuhan itu sebagai pengajaran dari Tuhan. Dengan kita tuliskan komitmen kita pada selembar kertas bahwa kita akan membaca Alkitab dengan tekun. Kalau kita ingin buat bingkai dan meletakkan di meja belajar atau juga di dinding, ya silakan. Paling mudah untuk dilihat, tempelkan di dinding komitmen kita. Contoh komitmennya untuk membaca Alkitab seperti berikut. Ya, aku akan membaca Alkitab setiap hari. Ya, silakan kita tuliskan komitmen ini di kertas ya. Selanjutnya, rancanglah sebuah jadwal harian untuk membaca Alkitab setiap hari. Kita buat rencana setiap hari untuk membaca Alkitab. Ya, contoh, buat tabel seperti ini, hari, tanggal, terus bacaan Alkitabnya dan tanda tangan. Nah, tanda tangan ini nanti Pak Guru akan menandatangani ini. Jadi kita baca saja pada hari apa. Misalkan pada hari Minggu tanggal 8 bulan November tahun 2020. Bacaan Alkitab kita ada di Amsal 1 ayat 7. Kita baca itu tetapi kita tidak usah mengisi isi dari Alkitab itu, tetapi hanya pasal dan ayatnya saja. Kalau ingin kita membaca satu pasal, silakan. Kalau kita ingin membaca satu kitab, silakan. Kalau cuma satu ayat, ya silakan. Setelah itu kita masukkan kepada Pak Guru untuk diberikan tanda tangan. Nanti ini sampai akhir semester ini, sampai bulan Desember. Silakan ya anak-anak. Nah anak-anak, demikian untuk tugas kita hanya 2 saja. Kesimpulan kita untuk berkaitan dengan membaca Alkitab ini, kira kita tetap terus semangat, tetap terus belajar membaca Alkitab dalam keseharian hidup kita karena sangat bermanfaat ketika kita membaca Alkitab. Sangat berguna bagi kehidupan kita, bagi iman kita, supaya kita semakin hari bertumbuh iman kita. Selamat kita membaca Alkitab ya, tetap semangat. Nah, saat ini kita akan mengakhiri, tapi sebelum itu kita akan bernyanyi dan berdoa. Kita bernyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami di dalam Alkitab, sehingga kami dapat mengenal kebaikan-Mu dalam hidup kami. Berilah kami semangat dan rasa gembira untuk membaca Alkitab setiap hari, agar iman kami semakin kuat dan semakin tahu untuk melakukan perbuatan yang baik dan benar dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga bersyukur karena Tuhan sudah menolong kegiatan pembelajaran kami sehingga boleh selesai dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Tuhan memberkati. Shalom.